Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pentakosta Riani Daily. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teologi Injil Markus, teologi Injil Lukas, teologi Injil Yohanes, dan teologi Injil Kisah Para Rasul. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teologi Injil Markus. Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri pada tahun 55 sampai 65 Masehi. Ditulis untuk orang percaya di Romawi. Di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Yang menjadi tujuan dalam penulisan Injil Markus yaitu pada tahun 60-an Masehi, orang-orang percaya diberlakukan kejam di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Pada tahun 64 Masehi, terjadi kebakaran besar di Roma dan penyebabnya tidak diketahui dengan jelas, sehingga untuk menghindari kemarahan rakyat, Kaisar Nero menuduh orang Kristen sebagai biang masalah. Akibatnya, orang-orang Kristen dianiaya, mereka disalibkan dan dibakar, bahkan dijadikan tontonan dalam sirkus Romawi. Banyak orang Kristen di Roma pada saat itu adalah orang-orang yang baru bertobat atau berpercaya, sehingga dalam kejadian ini menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, bahkan menggoyahkan iman mereka tentang apakah Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan, di manakah dia di saat penderitaan itu. Sehingga dengan hal ini, Injil Markus ditulis sebagai respon terhadap krisis iman dan penganiayaan di jemaat Roma, menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang sebagai hamba yang menderita, bukan sebagai Mesias yang politis, dalam Markus 10 ayat 45, dan mendorong jemaat untuk tetap setia dan menguatkan jemaat yang dianiaya bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa muatan teologis dalam Injil Markus yaitu membahas 3 hal, yaitu kristologi yang ditindakkan, prestasi mengenai Allah, dan eskatologi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kristologi yang ditindakkan. Salah satu ciri khas teologi Injil Markus adalah apa yang disebut sebagai kristologi yang ditindakkan. Kristologi yang ditindakkan artinya pemahaman tentang siapa itu Yesus. Yesus menunjukkan siapa dia lewat pelayanan, kasih, dan pengorbanannya. Injil Markus mengembangkan kristologi melalui cara bercerita. Dalam Markus, Yesus adalah Mesias dan anak Allah, tetapi penekanannya bukan hanya pada gelar ini, melainkan bagaimana Yesus menghidupi dan mewujudkannya dalam tindakannya. Contohnya bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan kerasukan, mengampuni dosa, memberikan makan ribuan orang, dan masuk ke Yerusalem dan menderita salib yang menjadi puncak dari kristologi yang ditindakkan. Pada puncaknya dinyatakan dia sebagai Allah yang maha baik dengan mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan dan menjadi tebusan melalui kematiannya. Muatan teologis yang kedua yaitu prestasi mengenai Allah. Prestasi atau karya Allah dalam Injil Markus berpusat pada pewahyuan dirinya melalui Yesus Kristus anak Allah, lewat kuasa pengampunan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Markus menunjukkan bahwa Allah bekerja secara aktif untuk menyelamatkan semua manusia. Semuanya tindakan Yesus ini adalah perwujudan dari kehendak Allah dan kuasa Allah. Yang ketiga, eskatologis. Muatan eskatologis dalam Injil Markus bukan hanya sekedar membahas tentang akhir zaman dan arti kiamat atau kehancuran dunia, tetapi lebih dalam dari itu. Markus ingin menunjukkan bahwa eskatologi adalah bagian dari kehidupan iman yang nyata dan relevan, di mana kerajaan Allah sudah hadir dalam karya Yesus untuk menggambarkan Yesus sebagai manusia yang datang kembali dalam kemuliaan dan mengajak para pengikutnya untuk berjaga-jaga serta setia di tengah penderitaan.
eskatologi dalam Injil Markus bukan hanya prediksi masa depan, tetapi panggilan untuk hidup dan dalam kesiapan dan pengharapan akan penggenapan kerajaan Allah. Melalui penderitaan dan penganiayaan, Markus justru memperlihatkan bahwa kesetiaan kepada Kristus adalah bagian dari proses menuju pemulihan akhir. Maka, eskatologi bukan sesuatu yang membuat takut, tapi seharusnya motivasi kita untuk hidup berjaga-jaga, setia dan penuh pengharapan. Baik, kita masuk pada Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas adalah seorang dokter atau tabib pada masa itu. Kitab Lukas ini dituliskan khusus kepada Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Tujuan Lukas menuliskan Injil ini yaitu untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Lukas menginginkan agar Theophilus dan orang-orang percaya bukan Yahudi serta orang lain yang ingin mengetahui tentang kebenaran akan mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat dan telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Kita masuk pada muatan teologis. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Keadaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Ungkapan tentang Basileia atau Theo atau kerajaan Allah yang dipakai dalam Injil Lukas menunjukkan kepada kita tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Kerajaan Allah adalah salah satu fokus utama dalam Injil Lukas, bahkan menjadi inti dari pengajaran dan pelayanan Yesus. Lukas menggambarkan kerajaan Allah sebagai realitas yang sudah hadir melalui pelayanan Yesus, tetapi juga sebagai sesuatu yang akan datang secara penuh di masa depan. Kerajaan Allah sudah hadir tetapi belum sepenuhnya digenapkan. Yesus mengatakan bahwa dengan pelayanannya, termasuk mukjizat, pengampunan dosa, dan pengusiran roh jahat, kerajaan Allah telah mulai masuk ke dalam dunia. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 20, tetapi pemenuhannya secara penuh masih menanti kedatangannya yang kedua. Bisa dilihat dalam Lukas pasal 21. Muatan teologis yang kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus. Yang pertama, peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Lukas menekankan universalitas misi Yesus. Ketika Simeon menyambut bayi Yesus di bait Allah, bisa dilihat dalam Lukas pasal 2 ayat 25-32. Ia menyambut Yesus sebagai terang bagi pencerahan bangsa-bangsa lain. Ini menandakan bahwa keselamatan ditunjukkan bagi orang non-Yahudi juga. Juga dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus justru mengangkat seorang Samaria yang biasanya dipandang rendah oleh orang Yahudi sebagai teladan kasih sejati. Ini menunjukkan keterbukaan terhadap mereka yang di luar komunitas Yahudi. Secara keseluruhan, Injil Lukas dengan sengaja menyampaikan Yesus sebagai juru selamat yang berbelas kasihan kepada semua orang tanpa memandang asal-usul atau latar belakang etnis. Yang kedua, kenalan bagi orang miskin. Dalam Injil Lukas, Yesus sangat jelas digambarkan sebagai sahabat dan pembela orang miskin, tertindas dan terpinggirkan. Kepeduliannya terhadap orang miskin bukan hanya sekedar empati, tapi juga penegasan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka seperti khotbahnya di Nazaret di dalam Lukas pasal 4 ayat 16-21. Ketiga, kenalan bagi kaum perempuan. Di dunia Yahudi, perempuan tidak dihargai atau dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya. Perempuan juga dipandang tidak mempunyai bedanya dengan barang yang bisa dimiliki atau dibuang. Dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak demikian. Yesus sangatlah menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Dan yang keempat adalah kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Muatan teologis yang ketiga yaitu gelar-gelar Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai Nabi. Yesus adalah suara kebenaran di tengah ketidakadilan dan kemunafikan. Dia berani berbicara benar. Yang kedua, anak Allah.
Yesus mempunyai relasi langsung dan intim dengan Allah. Dia bukan hanya sekedar utusan, tetapi benar-benar berasal dari Allah. Ketika anak Daud, gelar anak Daud menegaskan bahwa Yesus adalah seorang yang berasal dari keturunan Daud. Ini sekaligus juga menyatakan bahwa Yesuslah Sang Mesias yang selama ini dinantikan oleh umat Israel, seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Yang keempat, Kristus sebagai Mesias. Yesus adalah penggenapan janji Allah. Dialah Raja yang dijanjikan, tetapi datang untuk semua orang, bukan sebagai pemimpin yang politik. Dan yang kelima yaitu gelar sebagai Tuhan. Gelar Tuhan atau Kyrios menunjukkan otoritas ilahi Yesus. Dalam Lukas, kata ini dipakai untuk Yesus bahkan sejak kelahirannya dan ditegaskan saat kebangkitannya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 34 menyatakan bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Yesus bukan cuma guru atau tokoh moral, dia punya otoritas ilahi. Baik, kita lanjut pada Injil Yohanes. Penulis dari Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes anak Zebedeus. Dan Injil Yohanes ini dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat di Asia Kecil. Injil Yohanes ini adalah Injil yang unik di antara keempat Injil karena pendekatan teologis yang lebih mendalam. Yohanes lebih menekankan pada identitas ilahi Yesus, dan juga banyak peristiwa dalam Injil Yohanes yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik, seperti percakapan Yesus dengan Nikodemus, wanita Samaria di sumur, dan kebangkitan Lazarus. Sebaliknya, Yohanes tidak mencantumkan beberapa peristiwa penting dalam Injil Sinoptik, seperti perumpamaan klasik, kisah kelahiran Yesus, dan pencobaan di padang gurun. Injil Yohanes lebih berfokus pada siapa Yesus itu sendiri, identitasnya secara ilahi. Sedangkan Sinoptik lebih banyak membahas apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Tujuan Yohanes menulis kitab ini yaitu Yohanes bermaksud meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan, serta untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya walaupun ada ajaran palsu, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Buatan teologis Injil Yohanes yaitu pertama, logos atau firman. Gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu. Di antaranya, pertama, Yohanes merujuk pada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos dan Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada. Sedangkan untuk menciptakan, ia menggunakan kata diciptakan. Ketiga, Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Logos itu telah menjadi manusia melalui nubuatan Nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh. Jadi Logos dalam Injil Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, penciptaan segala sesuatu, dan wahyu Allah yang sempurna yang telah menjadi manusia untuk menyatakan kasih dan keselamatan Allah bagi dunia. Muatan teologis yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dan Yohanes pasal 1 ayat 1. Kesatuan Bapa dan Anak dalam Injil Yohanes bukan sekedar kerjasama, tetapi kesatuan dalam hakikat ilahi, karya pewahyuan, misi, dan kasih. Muatan teologis yang ketiga yaitu kata-kata aku adalah atau akulah. Ungkapan aku adalah dalam Injil Yohanes bukan sekedar perkenalan, tetapi pengakuan ilahi. Yesus adalah Allah yang kekal, sumber hidup, keselamatan, dan kebenaran. Melalui pernyataan ini, Yohanes menegaskan keilahian Kristus
dan panggilan untuk percaya kepadanya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada teori kisah para rasul. Penulis dari kitab kisah para rasul ini adalah Lukas, yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Bisa kita lihat dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 1. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menuliskan kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi akan kisah yang lengkap tentang kekristenan. Tujuan penulisan kitab ini adalah, pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Kedua, Lukas mengungkapkan perasaan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan bahwa baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melakukan dan melanjutkan pelayanan Yesus. Lukas secara jelas mengisahkan 3 kali bahwa baptisan dengan Roh Kudus disertai bahasa lidah dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 4, pasal 10 ayat 45 sampai 46, dan pasal 19 ayat 1 sampai 7. Konteks dari bagian-bagian ini menunjukkan bahwa pengalaman ini adalah normatif dalam kekristenan mula-mula dan merupakan pola Allah yang tetap bagi gereja. Baik, kita akan masuk pada muatan teologis. Muatan teologis yang pertama adalah Allah. Kedaulatan Allah berarti bahwa Allah berkuasa penuh atas sejarah manusia dan keselamatan. Dalam kisah para rasul, kedaulatannya dinyatakan secara aktif dalam seluruh proses penggenapan rencananya di dunia. Kedaulatan Allah adalah mengatur jalannya sejarah keselamatan. Bisa dilihat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 23 yang menyatakan bahwa Dia yang diserahkan kepada Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini berarti peristiwa salib bukanlah kecelakaan, melainkan rencana Allah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kedua, eksistensi Allah dan anugerah umum. Di Listra, Paulus menyatakan tentang Allah yang hidup kepada para pendengar dan mengingatkan mereka bahwa Ia adalah pencipta dalam kisah para rasul pasal 14 ayat 15 sampai 18, dan juga berbicara kepada orang-orang Athena mengenai Allah yang tidak dikenal dan menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Ini adalah pengakuan eksplisit tentang eksistensi Allah yang transenden dan imanen. Teologis yang kedua adalah Kristus. Penyaliban dan kematian Yesus adalah bagian dari rencana ilahi atau bukan kekalahan. Kebangkitan Yesus adalah tindakan aktif Allah menegaskan otoritas Kristus. Kenaikan Yesus menunjukkan penobatannya sebagai Tuhan yang berkuasa. Kembalinya Kristus adalah puncak dari rencana Allah atas dunia. Muatan teologis yang ketiga itu Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Pertama, yaitu hari Pentakosta. Pentakosta bukanlah suatu peristiwa yang menerobos secara mendadak atas jemaat yang menanti, karena para rasul telah diingatkan sebelumnya supaya menanti. Bisa dilihat dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 5. Para rasul akan menerima kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, di Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus. Peristiwa ini bukan hanya menyusulinya secara kronologis, melainkan juga bergantung kepadanya. Kepenuhan Roh Kudus meluas kepada semua orang percaya, serta karunia dalam bahasa lidah secara khas disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Kedua, pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Ketiga, pekerjaan Roh yang beraneka ragam. Keempat, peran Roh dalam nubuatan. Kelima,
karya Roh dalam menyelesaikan pertikaian, keenam Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi, dan ketujuh adalah Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Muatan teologis yang keempat adalah keselamatan. Keselamatan berasal dari Yesus Kristus. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Allah memberikan keselamatan melalui karya penebusan Yesus. Keselamatan adalah pemberian dari Allah melalui Yesus yang diterima lewat iman dan pertobatan, berkuasa mengubahkan hidup dan mengutus orang percaya untuk bermisi ke seluruh dunia. Keselamatan terlepas dari jasa dalam bentuk apapun. Muatan teologi yang kelima adalah gereja. Kisah para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja karena kitab ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. Gereja dibentuk melalui baptisan dari karya Roh Kudus. Para Rasul merupakan fondasi gereja, tetapi para penatua dipilih untuk memimpin gereja-gereja lokal, dan penatua adalah pluralitas gereja. Gereja lahir oleh kuasa Roh Kudus, juga gereja hidup dalam persekutuan doa dan kasih. Gereja dalam kisah para Rasul bukan hanya institusi, tetapi komunitas yang hidup oleh Roh, berpusat pada Kristus dan bergerak dalam misi Allah ke seluruh dunia. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa kembali.